Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk guru hebat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Ahmad Nurul Fauzi, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Mengapa? Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan akan memberikan kepada anak didik kita bekal agar selamat dunia dan akhiratnya. Dan semestinya, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan jika murid saya berhasil mencapai nilai KKM, maka murid ini dianggap berhasil tanpa memikirkan karakternya. Sebelumnya, saya juga melakukan pembelajaran berpusat pada guru atau Teacher Centered Learning, dan saya menganggap murid hanyalah objek pembelajaran. Saya juga tidak peduli dengan apa yang saya sampaikan kepada murid dapat dipahami atau tidak, karena acuan saya adalah yang terpenting materi selesai. Di sisi lain, saya juga memaksa murid untuk menghafal materi yang begitu banyak tanpa memikirkan kemampuan dari masing-masing murid. Dan saya juga merasa gagal ketika ada murid yang tidak mencapai KKM atau tidak tuntas. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya sadar bahwa apa yang sebelumnya saya lakukan adalah hal yang sangat keliru. Yang sebaiknya saya lakukan adalah melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh sesuai aspek pembelajaran yang ada, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, budaya. Murid bukan objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang mana tujuan dari pembelajaran yang utama adalah untuk murid. Murid harus bisa mandiri melakukan proses pembelajaran bersama guru. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Di sini, guru hanya memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang ada, dan murid harus lebih aktif untuk saling mencari informasi yang ia inginkan. Kemudian mempelajari karakteristik murid sangat penting untuk dilakukan karena memang setiap murid dibekali kodrat yang berbeda-beda, mempunyai keunikan masing-masing yang harus dimaksimalkan oleh guru sebagai penuntun pendidikan. Saya akan melakukan proses pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Siswa sebagai subjek yang melakukan, bukan objek yang pasif di dalam pembelajaran. Memberikan rasa merdeka dalam proses pembelajaran yang mana murid dapat mengembangkan keunikannya sesuai bakat minatnya. Pembelajaran bukanlah menuntut tetapi menuntun. Artinya, saya akan memberikan arahan yang baik kepada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya untuk murid. Saya juga akan mempelajari karakteristik murid. Di sini penting karena ketika saya sudah memahami karakteristik murid saya, maka pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan dengan baik. Kemudian menjadi teladan bagi murid. Guru layaknya orang tua di sekolah yang harus memberikan contoh sikap perilaku yang terbaik untuk murid, sesuai dengan trilogi semboyan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, kesalahan dalam hidup memanglah wajar terjadi. Namun kewajaran tersebut akan menjadi tidak wajar ketika kita membiarkan kesalahannya terus dilakukan. Marilah sama-sama belajar untuk memperbaiki dunia pendidikan agar murid kita dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian yang bisa saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.